Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amma ba'd. Tidak ada kata yang bisa disampaikan kecuali reuas karena ditodong. Semoga eh, teman-teman tidak salah memilihnya. Saya mah bukan ustadz. Eh, Sampai detik ini saya itu adalah santri, maka tidak pantas sepertinya menyandang gelar ustadz. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan. Apalagi di sini banyak ulama di sini tuhnya. Ada Ustadz Aslam, ada Ustadz Lukman tuh di belakang. Oh, oh, Kiai. Oh, ada KH. Jadi ada KH. Kalau KH itu kan Kiai Haji. Kalau Kang Lukman mah HK. Hampir Kiai. Oh, hampir Kiai. Jadi mohon sekali lagi maaf yang sebesar-besarnya apabila hal-hal nanti yang disampaikan itu jauh dari keilmuan. Bahagia rasanya hari ini bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang baik di tempat baik, di bulan yang baik, dan kita semuanya sama-sama berharap kelak kita akan ditempatkan pula oleh Allah di tempat terbaik. Semoga apa-apa yang diupayakan oleh teman-teman dalam rangka taqarrub ilallah di Masjid Rahila ini Allah Subhanahu wa taala pandang menjadi salah satu amalan terbaik sepanjang kehidupan kita. Kata ulama tidak ada satupun dedaunan yang jatuh kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini pun kita yang hadir saat ini sudah ada catatan di Lauh Mahfudnya. Termasuk tempat duduknya dengan siapa saja, termasuk makanan yang kita makan itu wallahi sudah ada di Lauh Mahfud. Maka kita hidup itu tinggal apa? Takdir itu menemukan jalannya masing-masing. Dan pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa bertemu. Pagi hari ini kita ditakdirkan untuk bisa berjumpa dan ini salah satu yang harus kita syukuri. Long long time ago, zaman dahulu kala, itu ada seorang yang punya besti. Namanya itu Uqbah bin Abi Mu'id. Ada yang pernah dengarnya? Uqbah bin Abi Mu'id. Itu punya besti namanya eh, Omar bin Hisham. Omar bin Hisham itu diberi gelar oleh orang-orang jahiliyah saat itu dengan nama Abal Hakam. Apa Abal Hakam itu? Bapak yang bijaksana. Jadi ketika tidak ada satu orang pun yang bisa nyelesain masalah, maka ketika datang ke orang ini pasti masalah itu selesai. Beda dengan kita. Orang yang nggak punya masalah aja datang ke kita jadi bermasalah kita banyak. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Nah, Uqbah bin Abi Mu'ayt ini luar biasa itu temannya tuh Abal Hakam. Tapi kecerdasannya, kepintarannya tidak menjadikan dirinya iman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah dan Rasulnya melabeli orang tersebut jadi namanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu namanya Omar bin Hisham. Makanya ada doa baginda Rasul apa? Allahumma a'ijal Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah tolong jadikan Islam ini kuat dengan dimasukkannya salah satu Umar di antara dua Umar. Gitu kata ulama. Yang pertama Umar bin Khattab. Atau yang kedua Umar bin Hisham. Ternyata yang Allah pilih kelak itu siapa? Umar bin Khattab. Ini besti nih. Ini Ustaz Aslam tolong di cross check ya kalau anak salah. Ini senyum-senyum aja Ustaz. Harusnya beliau ini tanya harusnya. Nah ini teh bestian nih. Satu waktu si Abu Jahalnya ini lagi healing. Oh, zaman dulu kayak healingnya. Nggak ada tuh. Ternyata si Uqbah bin Abi Mu'idnya apa? Yang namanya manusia itu pasti dia makhluk sosial. Pasti dia butuh dengan yang lain. Pasti itu mah. Nah ketika temannya itu nggak ada.
Dia tuh jalan-jalan di Mekah, begitu jalan-jalan lewatlah di sebuah rumah, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian ketika lewat di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, itu terdengar suara Rasulullah di situ. Nah, ada wahyu Al-Quran turun, kemudian disampaikan ke sahabat. Nah, si Uqbah bin Abi Mu'id itu berhenti sejenak, kemudian dengerin. Pas didengerin kata Uqbah apa? Kata si Abul Hakam katanya Muhammad itu mulutnya begini begitu ajarannya aneh. Kok ini yang saya dengar itu malah adem katanya. Didengerin tuh hari pertama. Hari kedua dia datang lagi. Terus begitu sampai 3 hari berturut-turut. Hari keempat ketemulah dengan Rasulullah SAW. Ya maka ketika ketemu kata Rasulullah SAW, sedang apa wahai Uqbah bin Abi Mu'in katanya. Muhammad, sungguh 3 hari ini saya itu gak punya teman. Terus tiap kali saya lewat di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, saya dengarkan suara engkau katanya. Kemudian yang keluar dari lisanmu itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Tapi sesuatu yang bagus. Apa itu? Apa kata Rasulullah SAW? Nah, inilah Islam katanya. Islam itu tidak mengajarkan sesuatu yang buruk. Islam itu mengajarkan sesuatu yang baik. Bahkan ketika orang lain berbuat buruk pun, Islam itu tidak menyuruh untuk membalas keburukan itu. Emang kenapa kata Rasulullah? Sepertinya aku tertarik Muhammad. Oh, kalau begitu nanti sore datang ke rumah. Oh. Singkat cerita, Uqbah bin Abi Mu'id ini pulanglah dia kan. Weh di tengah jalan ketemu sama bestinya teh teh. Ditanya ke si Abul Hakam teh. Di mana bro? Untung saat itu belum ada sosmed. Mau nanya sosmed ditanya Uqbah bin Abi Mu'id. Di mana bro? Kamu nanya. Kan dulu memang belum musimnya. Sungguh selama 3 hari ini kamu tidak ada maka aku cari katanya kesibukan lain. Terus sampai akhirnya aku dengerin Muhammad itu ada syair-syair yang luar biasa. Tapi dari lisannya itu tidak ada satupun bahasa yang kasar, tidak ada satupun kejelekan, keburukan. Gitu. Maka sore hari ini aku akan temui Muhammad, ingin ngobrol, ingin belajar tentang ajarannya dia. Apa kata Abu Jahal saat itu? Tolong pilih satu di antara dua pilihan. Yang pertama, kamu datangi Muhammad, ikut ajarannya Muhammad, ikut jalannya Muhammad, tapi mulai detik ini kamu dan saya menjadi musuh selamanya. Tidak ada lagi pertemanan di antara kita. Bahkan yang ada kamu adalah musuh saya. Kata siapa itu? Abu Jahal. Pilihan kedua naon? Pilihan kedua, kamu datang ke Muhammad. Kamu ludahi wajahnya Muhammad. Setelah kamu ludahi wajahnya Muhammad, kamu balik lagi ke sini, maka kamu adalah besti sampai the end. Bingung ah. Yang pas bingung itu, aduh saya kudu milih mana. Akhirnya apa? Dia pilih jalan yang kedua tadi. Jalan yang mana itu? Dia datang ke rumahnya Rasulullah SAW, diketuk pintu rumahnya Rasulullah. Kemudian setelah diketuk pintu rumahnya Rasulullah, keluar Rasulullah SAW buka pintu. Ya. Sabda Rasulullah apa? Ya, ahlan wa sahlan ya Uqbah bin Abi Mu'id katanya. Begitu cepatkah engkau datang ke rumah ini? Bukankah sore engkau akan datang? Muhammad saya datang ke sini bukan untuk itu. Untuk apa? Dikumpulkan ludahnya kemudian dia ludahi wajahnya Rasulullah SAW. Ini kalau kenanya ke Om Makbul Maduka tadi ludahi. Cuk Om Makbul tunggu sebentar. Mau pentungan sih. Ini Rasulullah apa? Diam Rasulullah SAW. Ah, muncullah ayat dari Allah Azza wa Jalla itu surah Al-Furqan. Ada yang bisa bantu baca surah Al-Furqan. Ini ada dari eh, sebelum salam. Aslinya. Di sini. Nah, ini AA Soleh ini. Masih lajang. Nah, dibuka surah Al-Furqan. Mohon. Surah ke-27 ayat surah ke-25 ayat ke-27. Nah, pakai ini aja. 27, 28, 27, 28, 29. 3 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadayhi. Dan ketika ada orang zalim di hari itu, menggigit kalau dalam bahasa tarjimnya tadi dua jari, padahal kalau dilihat dari sisi balagoh yadaihi itu tangan. Berarti menggigit kedua tangan. Kalau ada orang yang merasa rugi, ada orang yang merasa menyesal, itu biasanya cuma gigit jari. Ini gigit tangan. Ya, wa yauma ya'udzu dzalimu ala yadaihi. Gigit dah tangannya. Kenapa? Penyesalan. Ya, dia menyesal. Penyesalan yang teramat sangat. Sampai apa? Sampai dia cerita di situ berteriak itu. Ya laitani, duhai celaka saya. Celaka apa itu? Ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa waktu itu saya tidak memilih jalan bersama Nabi? Kenapa saat itu saya tidak memilih jalan bersama Rasulullah? Kenapa saat itu saya memilih jalan bersama Abu Jahal? Tuh, jadi ada orang yang dia berteman ternyata menyesal. Bahkan ayat keduanya apa itu? Ya wailata laitani. Oh, ini diulang dua kali. Ini berarti penyesalan yang luar biasa. Duhai celakanya saya. Lam attakhid fulanan khalilan. Seandainya saya tidak mengambil si fulan menjadi teman dekat saya. Tuh, jadi nanti itu ada orang yang menyesal karena salah milih teman. Yang ajib adalah Al-Qur'an di sini itu tidak disebutkan namanya. Wa yauma ya'udzu dzalimu wa huwa Uqbah bin Abi Mu'id tidak. Karena kalau disebutkan namanya itu cuma Uqbah bin Abi Mu'id yang nyesal. Tapi di situ apa? Dan ingatlah di hari itu ketika orang zolim tidak disebutkan namanya. Maka kita di sini pun bisa berpotensi masuk ke dalam ayat itu. Ketika kita salah memilih jalan. Di WA aku temen teh bro, itikaf tuh satu sisi apa cek buat orang. Bro, ngusep yuk. Bingung ya. Itikaf ngusep. Bro, iya mah ngusupna oke domba kap. Iya mah itikaf, iya mah domba kap oh gede. Iya mah kan kecil, iya itikaf, itu mah domba kap. Mikirnya nanya mereka nanya ke Mang Lukman teh. Bro, ngusep itikaf. Siga nama lebih cocok ngusep. Jeung Mang Habil Al-Ghifari wae. Bingung. Ya. Ternyata ketika bingung itu milih we jalan eta bersenang-senang. Mang orang tuh boga duit di duitan. Mang bensin orang beak di bensinan. Mang orang tuh boga jang jajan di jajanan. Sangusup jeung urang. Ah, kan itu mungkin galau deui tadi dia. Mana ya teh. Nanyakeun kanu itikaf teh, "Mang ari itikaf teh kumaha?" Naik Mang ka luhur. Parkir motor di ditu dihandap. Hah, rudat ieu mah. Sigana mending nguseup yeuh. Ah, galau. Ah, hati-hati bisa salah milih. Ya. Duh, celakanya saya tidak memilih jalan bersama Rasul. Itu penyesalan pertama. Yang kedua apa tadi itu? Lam attakhid fulanan khalilan. Di situ disebut apa? Lam attakhid fulanan. Seandainya saya tidak memilih si fulan, khalilan menjadi teman dekat saya. Di situ tidak disebutkan tuh teman dekatnya siapa, cuma kalimatnya fulan aja. Nah, ketika fulan 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 ini kan kita juga fulan. Maka itulah mukjizatnya Al-Quran itu karena rahmatan lil alamin, tidak terbatas waktu, sampai kapanpun Al-Quran itu akan selalu otentik.
Maka seolah-olah Al-Quran mengatakan kepada kita apa? Dulu ada orang bernama Uqbah bin Abi Mu'id berteman dengan Abu Jahal kemudian dia menyesal. Tidak menutup kemungkinan besok lusa ada orang pula yang salah memilih pertemanan pada akhirnya dia menyesal. Apalagi ayat selanjutnya apa? Laqad adallani anil dzikri ba'da ija'ani. Tadi kan dia udah dengerin Al-Quran. Ya, udah dengerin Al-Quran. Padahal Al-Quran itu udah datang. Udah saya denger. Udah masuk ke relung hati yang paling dalam. Tapi karena saya mau lebih memilih pertemanan daripada Al-Quran. Ya, pada akhirnya dia sesali itu. Nah, maka poin pertama ini teh, itu kultum apa-apa. Ada kultum mah kuduna 7 menit. Ya mah kultum kuliah kumaha antum berenya. Kultum no kultum. Jadi satu, kita berdoa. Semoga dari mulai tadi malam teman-teman datang ke sini, itu kita sudah dikumpulkan dengan orang-orang yang tepat. Orang yang mengajak kita kepada jalan Allah dan Rasulnya, bukan jalan ninjanya, bahaya jalan ninja. Orang yang menjadikan kita makin taat kepada Allah. Orang-orang yang menjadikan kita bisa menangis bareng-bareng ketika kita sedang qiyamul lail. Meskipun nangis teh motifnya beda. Beda-beda. Aya nu memang sedih, ditanya kunaon tuh sedih. Nah, teu ngarti. Aya nu kadua ceurik ngaguku kunaon, "Ieu asam urat kamu lila teuing." Aya. Aya nu memang sedih teh karena memang bacaan imamnya luar biasa. Rupa-rupa anu nangis teh gitunya. Aya oge nu kunaon ceurik can boga baju dulag nya meureun kitunya motifna teh rupa-rupa. Tapi yang jelas apa? Itulah kenikmatan yang Allah berikan. Tidak setiap orang itu bisa diberikan kenikmatan seperti ini. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, itu ada di dalam Sahih Muslim nomor hadis 185, posisinya hilap deui atas bawah kiri kanan baris keberapa pokoknya nomor sakitu. Jadi kisah di hadis itu apa? Ada orang yang ternyata Allah masukkan ke dalam surga. Pas masuk ke surga teh, itu teh posisinya teh sama seperti kita hari ini. Jeung babaturanna teh dicek hiji-hiji. Weh bro, panggil deui nya. Meni opat L di dunia jeung di akhirat teh naon? Lo lagi. Nanti naon di surga panggil deui. Oh, pas dipapai satu-satu. Ini pun bisa roaming bahasanya. Tidak nasa ka Sunda. Mana si brother nu hiji eueuh? Ah, nya we. Oh, sigana mah keur ngantri jang sahur mun diana. Kaburangan sahurna. Nya teu aya cenah ka mana? Ditanya tak ayah Meru. Ditanya satu-satu kemana, kemana, kemana. Enggak ada ternyata. Akhirnya ditanyain tah. Ditanyain ke Allah teh. Ya Rob katanya iya. Saya pernah punya temen dulu ya Allah namanya si Fulan. Kami sholat bareng sama kayak kita sholat bareng. Kami puasa bareng, insya Allah kita puasa bareng. Kemudian kami sodakoh bareng-bareng, pernah ngisi kenceleng bareng-bareng. Ya meskipun ngisi kenceleng lamun aya duit 157.000 nu diasupkeun sabaraha? Hmm? 500 dan nu 2000 na receh. Ini jujur pisan ya. Ya. Tapi pernah lah bareng-bareng ngasupkeun kana kenceng. Bahkan aya kan di dieu tah di nu saku gamisna teh aya 102.000. Pas nyabut kan dipilihan dipirit gitu. Begitu narik anu 2.000 nu 100 murah celik. Set asupkeun. Babaturanna ti tukang noel. Naon? Ieu cenah. Hebat maneh infak 100.000 cenah. Supaya ada asupkeun. Aditu we pas teh, Noel deui, "Naon? Eta mah duit anu kamu Bro." "Alah sia, eta ti mimiti datang nepikeun ka akhir ningalian kenceleng we aya." "Nu mana nu tadi teh salah ngasupkeun ya." Ah, pernah sodako bareng. Bahkan apa? "Ya Allah ya Rabb kami pernah berhaji bareng." Nih kita berdoa kepada Allah semoga ini mustajab doa ini. Teman-teman yang hadir saat ini besok lusa kita diberangkatkan umroh bareng-bareng. Ya. Ieu mah lain nyewa bus, ieu mah nyewa pesawat. Komo aya chef di ditu, ayah Raisa. Jadi di pesawat teh jangan makan makanan di pesawat. Urang botram we ngampar. Make daun cau kan, wah seger. Ya. Kabayangnya di pesawat cek pramugari teh naon ieu? Kapten pesawat oleng. Naon ieu daharna ngampar. Bisa jadi ya itu. Nah, ieu sakieuan ieu mun umroh, luar biasa nyawa pesawat berangkat. Ya Allah dulu teh kami pernah umroh bareng, pernah hajian bareng. Kemudian kata Allah teh, terus kumaha tuh? Ya teman saya di mana ya Allah? Saya nyari-nyari nggak ada. Kemudian kata Allah apa tuh?
Teman kamu teh sempat ada satu dosa, satu kesalahan yang tidak bisa ditebus kecuali dia harus merasakan dulu siksa api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ayah ternyata babaturan nanti sedang dibakar sampai kakinya naik ke sini dibakar. Nah, maka apa kata temannya ini? Dia mohon kepada Allah. Ya Allah ya Rob, dengan segala kemahaan Engkau ya Allah. Hamba mohon agar sahabat hamba yang itu perkenankanlah untuk Engkau angkat, Engkau tarik, Engkau ambil, dimasukkan ke surga bersama dengan kami. Ini yang disebut dengan syafaat dari sahabat. Ya, itu hadisnya sahih. Kemudian apa? Allah Azza wa Jalla mengharamkan jasad orang itu dari api neraka. Ini yang unik, teman-teman. Apa yang unik itu? Bukan kill. Akhriju ashabakum. Keluarkanlah sahabatmu. Tidak, tapi akhriju man araftum. Begitu bahasa hadisnya. Akhriju man araftum. Akhriju keluarkanlah oleh engkau man araftum, siapapun orang yang pernah kamu kenal. Coba. Jadi yang dikeluarkan itu siapa? Orang yang pernah dia kenal. Sama seperti hari ini kita. Terkadang nih kalau kita udah kayak gini, nanti pas begitu ketemu di bawah atau ketemu di mana gitu, kala-kala. Itu asa pernah kenal di mana. Ya. Nah itu kan kenal berarti. Teh itu wajahnya teh familiar. Ya memang saya liar pak itu. Jadi ini familiar. Ketemu di mananya? Di atas di pesantren. Oh iya. Kenapa ingat? Nya nu ngabasuhan sendal saya. Jadi saya ingat wae. Ku saya geus digaring-garingkeun, ku dipake wudu basyeuh we. Jadi saya mau moal poho. Itu tuh kan apa? Kenal. Maka kalaulah hari ini kita itu tidak akrab, minimal kita pernah kenal. Wajah kita ini pernah ketemu, pernah kenal. Dan kalimatnya apa? Akhriju man araftum. Silakan kamu keluarkan siapapun yang pernah kamu kenali. Masuk orang ini diharamkan jasanya dari api neraka, diambil satu-satu orang yang pernah dia kenal. Begitu banyak orang yang dia angkat. Tuh, maka insya Allah ya, surga itu bukan untuk kiai, bukan untuk ajengan, bukan untuk ustad. Karena terkadang naudzubillah min dzalik. Ya, ya, makanya saya mah bukan ustadznya, tapi punten Ustad Aslam bukan kau Ustad Aslam. Ustad Aslam mah soleh. Soleh people Ustad Aslam. Terkadang apa gelar itu teh teramat berat. Sampai Nabi Musa saja kan dihukum oleh Allah itu. Ketika Nabi Musa menyampaikan keilmuan ada iya nana ada pengikut nanya, "Wahai Musa," kata iya, "siapakah yang paling pintar di antara kita?" Kata Nabi Musa, "Saeueuh deui da." Nabi Musa siapa yang paling pintar? Udah ya mah kecuali aku gitu. Cing Nabi Musa teh kumaha? Dehem Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa tidak ada lagi yang pintar dari sisi keilmuan saya? Ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Disuruh belajar lagi ke orang yang bernama Khidir. Jumlah nabi itu ada berapa? Hah? 25. 25. Riwayat Imam Ibnu Hibban jumlah nabi itu 124 ribu. Banyak bingit. Meureun baheula lagi di Cilengkrang aya nabi. Kayaknya kalau seandainya di Cilengkrang itu sudah ada kaum, dan tidak ada satu kaum pun kecuali di dalamnya ada utusan, ada nabinya. Ya, di Cigonewa ge aya. Dan Sigana nama nabinya kearifan lokal asal. Bisa jadi kan. Bisa jadi kearifan lokal. Karena ada Nabi Daniel, itu ayah Nabi Daniel. Ya. Ada 124 ribu. Dari 124 ribu yang Nabi itu diangkat jadi Rasul. Berapa? 313. Salah dewa ya. 313. Dari 313 itu diangkat ulul azmi. Ulul azmi itu berapa? 5 orang. Muhammad SAW, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam disingkat Mimin. Ya, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Itu ada Nu 25 di mana? Nu 25 teh nama nabi dan rasul yang termaktub di dalam kitab-kitab suci. Cuma beda nama. Di kita Adam, di situ Edem. Di kita Idris, di situ Enoch. Bukan Enoknya, Enoch. Di orang Hud, di situ Hod, di orang Soleh, di situ Sela. Ya, di orang Ilyas, di situ Elijah. Di orang Julkifli, di situ Ezekiel. Nah, jadi mun pemain bola teh ya bola dilempar kepada Ezekiel, Zulkifli. Gitu. Di urang Musa, di itu Moses, di urang Harun, di itu Aaron, di urang Yosef, apa Yusuf, di itu Yosef. Ya, kemudian di kita Daud, di sana David, di kita Sulaiman, di sana Solomon, di kita Yahya, di sana John. Jadi udah kenalan sana mi John, Yahya. Sama seperti nama anak guru kita ya Yahya.
Itu bagus kena Yahya tuh Abang Yahya tuh. Jadi mun anu ngaku, "Saha nami John?" "Ah, Yahya Mang." Halus kena Yahya daripada John. Beda nama doang gitu. Jadi itu jeung di urang teh. Nah, akhirnya apa? Ini Khidir itu, ini ada 2 ulama yang berbeda pendapat, itu nanti boleh dilihat tuh di dalam, surah Al-Kahfi. Di situ tidak disebutkan bahwa Khidir itu nabi. Di situ cuma disebutkan Khidir itu adalah orang soleh, ya, min indi rabbi di sisi Tuhannya. Maka ada ulama yang berpendapat Khidir itu bukan nabi. Tapi ada ulama yang kedua berpendapat bahwa Khidir itu adalah nabi. Ala kulihal, ini Musa itu tadi apa? Dia mau udah mah nabi, rasul, ulul azmi. Kabayang, doktor. Dia suruh belajar ke S1. Nabi itu S1, Rasul S2, Ulul Azmi doktor. Kabayang ya Ulul Azmi gelar doktor suruh belajar ke S1. Itu membuktikan bahwa ya, betul dalam Al-Quran. Ilmu itu qalil, sedikit-sedikit. Dikasih di sini ada, di sini ada, di sini ada. Maka ketika berkumpul ilmu itu disatukan. Jadi saling melengkapi. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang merasa paling pintar, ya dulu Nabi Musa pun disuruh oleh Allah untuk belajar lagi. Ya, jadi surga itu bukan untuk ustaz. Surga itu bukan untuk kiai. Ya, bahkan ada orang yang rela tega memperjualbelikan ayat. Dia baca tuh surah Al-Baqarah. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayatku dengan murah. Oh, berarti kudu mahal. Ya kan bahasa sederhana begitu kan? Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian menjual ayatku dengan murah. Oh, berarti kudu mahal. Assalamualaikum, salam, Ustad, mohon. Tiasa ya ke Pasir Angin, kayalah Pasir Angin tadi mananya. Luhur, di luhur Ustad. Kumargi nuju musim hujan, teras laladoknya. Nah, namun keda 10.000. Wah, Ustad meni mahal, sesuai dengan ayat. Wala tastaru biati sama nangkolila. Jadi lamun sudah mahal berarti sudah benar cina gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya, kenapa diperjualbelikan seperti itu? Nauzubillah min dzalik, subhanallah. Bisa jadi rentan, jelas. Tapi justru boleh jadi calon penghuni surga itu adalah antum yang hadir saat ini. Yang datang tidak dengan gelar embel-embel. Kadang-kadang kan anu jadi gelar ustad mah era. Piraku ustad teu itikaf. Kan gitu. Ya. Ustad itikaf. Aduh, ini sini. Piraku deh orang teu ustad teu itikaf. Kan gitu. Dari pas itikaf tes. Erek sare. Padahal tundu Cek itu, aduh, piraku orang teh ustad sare itikaf teh. Akhirnya bolotot teh. Ayo, ayo. Betapa tersiksanya coba. Kan. Menteri makan, erek pangheulana sieun, geura ku ustad pangheulana. Kan ustad mah mengayomi, akhirnya kumaha pas datang kana beak we. Erek ngambek, geura ku ustad ngambek. Kok gitu jadi loba pisan ya. Loba pisan, mending siga antum lah aman. Siga antum mah aman. Pas begitu datang kana pangheulana, nanya pangheulana, wajar da si eta mah lain ustad tuh. Dahar panglobana meni loba ting dah teh wajar da si mah lain ustadkeun we. Tapi ustad kumaha, meni loba liurna. Ya sautak saeutik, ongkoh ustad. Mohon ya abdi nu lepat. Ya, jadi bisa jadi siapa ini antum nih antumnya calon penghuni surga. Maka so tatap wajah sahabat kita hari ini, termasuk teteh-teteh, ibu-ibu umahat yang ada di atas. Tatap wajah sahabatnya. Kenapa? Boleh jadi besok lusa ketika sudah hari hisaban itu dilaksanakan, ada di antara kita yang kenal, kemudian apalagi yang berbicara. Karena kata ulama itu orang yang banyak bicara itulah yang paling banyak dosa. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Boleh jadi saya kita keur ngojay ngojay nya di neraka ngojay. Emang di kolam renang cenanya. Tenggelam di neraka, dibakar di api neraka. Allahu Akbar tiba-tiba datang yo mangluk ku saya di ya di mention wae nya da. Pokona soleh wae mah. Cek mangluk teh, "Ceng keur naon?" Lain kenal-kenalan tulungan urang ya. Ada cek mangluk teh, "Aya meureun." Cara naon rek nulungan teh aya meureun. Aya meureun 1% 1% mah. Ada Mang Lukman. Jadi bisa jadi kita yang celaka ada di sahabat-sahabat. Ya sudahlah. Da disebut nate cenah tadi teh naon semoga pagi hari ini menjadi booster. Geus teu payu booster nage. Karena sekarang mah sudah pakai set top box.
Teu kudu make antena ayeuna mah. Jadi tadi teh semoga ini menjadi booster, booster na geus. Berarti semoga menjadi set top box. Ya, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat terus untuk berbicara, umumnya untuk teman-teman. Ustadz, ini Ustadz Aslam ini guru saya ini beliau ini luar biasa. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang ternyata salah dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman tetap semangat karena kita tidak tahu eh, kapan ajal itu akan datang menjemput kita. Dan kita tidak tahu yang mana yang bisa memberikan syafaat. Karena itu salah satu di antara sekian banyak syafaat. Syafaat itu kan ada dari Rasulullah, itu yang paling utama. Kemudian dari Al-Quran, yang termasuk ini, syafaat dari sahabat. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari sahabat. Itu saja mungkin dapat disampaikan. Dikembalikan lagi kepada MC Kece. Mohon doa dari semua. Ini beliau sebentar lagi Allah berikan momongan. Jadi bukan si anu hamil banyak istrina. Ya mah ada hamil menahun. Menahan. Ini nasa teh kempes-kempes. Muhun itu hamil menahun. Ya mah lain hamil anggur nya cenah. Ya curahkan keberkahan kepada keluarga beliau. Aku lu qouli hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.